masih volunteer. Dulu mah gaji 35.000 kotor. Mana cukup saudaraku 35.000. Dulu tinggalnya di mana? Bekasi, kerjanya di mana? Duta Merlin. Saya pernah bersaksi, saya pernah kuliah ya nggak ada kepeng, jalan kaki dari Harmoni ke Bekasi demi mencapai cita-cita saya dari seorang hamba Tuhan. Sedih ya? Iya. Tapi saya kuat karena Tuhan saya hebat. Coba bayangkan kalau saya mundur dari kuliah, karena banyak teman-teman saya banyak mengundurkan diri, nggak kuat. Karena kuliah teologi itu bukan panggilan ya, bukan panggilan dunia sekuler. Ini benar-benar panggilan dari Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya satu angkatan Bapak Ibu. Ini kesaksian nih. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya satu angkatan nih, ya. Itu sekitar 60 orang. Satu angkatan saya. Tahun pertama berkurang 10 orang. Tahun kedua 10 orang. Sampai di wisuda tinggal sisa 10 orang. Kalau saya dusta, saya dilempar dari mimbar. 10 orang Pak Bu. Teman-teman saya banyak mundurkan diri. Dikikis semua. Saya pikir kuliah teologi kayak kuliah sekuler, enggak. Karena ada orang dipanggil ya untuk ngabisin waktu Pak. Karena kami kan di interview waktu itu, wawancara. Iya kan? Ada beberapa ketika diwawancara, kenapa kamu ngambil kuliah teologi? Untuk jadi pendeta Pak. Kenapa kamu ngambil kuliah teologi? Ya supaya tidak di rumah Pak. ngisi waktu. Kenapa kamu pilih teologi? Ya belajar firman Tuhan. Benar belajar firman Tuhan. Nanti kita akan lihat di akhirnya. 60 Pak, 10 yang wisuda Pak. Ngeri ya. Iya. Ya mungkin saudara hari-hari ini ya banyak tantangan, rintangan kuliah juga ya, anak-anak muda ya. Pesan saya dalam mimbar ini, kalau udah orang tua kita mensupport kita, mendukung kita dalam doa, ekonomi, maju terus dalam Tuhan. Amin. Jangan malas-malasan juga lah. Anak-anak muda kalau udah dikuliahin orang tua kita, anak-anak muda, anak-anak muda bangkit kau. Jangan malas kuliah. Jangan menjadi mahasiswa abadi. 10 tahun nggak selesai, DO. Lu bayangkan orang tua kita, kuliahan kita banting tulang sampai tulangnya dibanting-banting. Kerja keras demi anaknya kuliah. Iya kan? Dibayar uang kuliahnya. Tapi kamu nongkrong pinggir jalan, marisap. Gak masuk kuliah, gak ngerjain tugas. Orang tuanya bilang, kenapa gak selesai 4 tahun? Sampai 5 tahun, 7 tahun. Ya, dosennya gak enak, ngajarnya kurang bagus Pak. Lunya gak ada otak. Gak serius belajarnya. Nah, saya kan dosen Bapak Ibu. Ini mahasiswa nih ya. Dosen itu kan membeli presentasi. Misalkan kalau saudara hadir saja 8 kali pertemuan, dosen akan memberikan 15% kehadiran saudara, anak-anak muda itu. Tugas 20%. Ya kan? Presentasi misalkan 15%. Nah kalau saudara mencapai 3 kriteria tadi, jamin lulus anak-anak muda. Datang saja kamu. Dengari dosen untuk ngajar. Udah 15%. Tugas 20%. Udah 35%. Presentasi 10%. Ya udah. Lulus. Minimal dapat nilai B di tangan. Masa dosen ya, kalau lihat saudara kan ada absennya. Oh rajin aja 15%. Oh presentasi nih ya. Ya walaupun nggak aktif gitu, dari 10% ya 5% gitu kan. Tuh. Anak-anak muda nih ya, kalau kuliah yang benar ya, bayangkan habis uang orang tua kita supaya kita menjadi orang berhasil. Jangan menjadi anak-anak muda yang gampangan, yang murahan di hadapan Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab saudara, maka Tuhan akan memberikan ya
kekuatan, Tuhan akan memberikan buka jalan buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Yang kedua, ayat 3 sampai dengan 4. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abram, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Yang kedua yang dapat kita pelajari kenapa Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Kita belajar dari kisah Abraham slide berikutnya. Karena ketaatan Abraham. Bilang sama saya, katakan taat. Katakan kanan kirimu, bilang begini, bro, kamu harus taat kepada perintah Tuhan. Ayo. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang kamu. Amin. Saudara harus taat dong. Anak-anak muda lagi-lagi nih. Anak-anak muda harus taat apa yang diperintahkan orang tua kita. Kalau saja orang tua kita yang kelihatan kita tidak taat, bagaimana dengan Allah kita? Amin. Iya. Abraham taat. Pagi-pagi benar, lalu bangunlah Abraham. Dia membawa siapa? Membawa anaknya untuk dipersembahkan. Ya. Apa itu taat? Taat tunduk. Taat adalah patuh dengar-dengaran, memberikan perhatian kita kepada Allah. Mengapa sering sekali kita gagal dalam ketaatan? Karena kita tidak mengikuti tahapan belajar untuk taat. Kita maunya instan, makanya ada mie instan, ya kan? Proses ketaatan itu sakit, Pak, Bu. Butuh yang namanya belajar, mendengarkan, butuh namanya kerendahan hati. Sampai akhir hayat hidup kita, kita harus belajar tentang yang namanya ketaatan. Apa 5 ketaatan Abraham? Yang pertama, slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang pertama, ketaatan Abraham. Taat melakukan perintah dengan segera. Abraham tanpa menunda-nunda apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, dan tidak pernah berpikir panjang lebar ketika firman Tuhan datang kepadanya. Yang kedua, taat mematuhi perintah dengan senang hati. Abraham membawa anaknya yang dikasihi ke tanah Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga, Abraham taat tidak mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, dia tunduk aja. Seberapa banyak kita hari ini kalau tentang ketaatan banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Yang keempat, taat mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai. Sampai Abraham ingin membunuh anaknya, tiba-tiba malaikat Allah bilang begini, Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Aku telah menyediakan pengganti anakmu. Yang kelima, Abraham taat melakukan lebih daripada yang diharapkan. Abraham tidak berharap ada pengganti anaknya yang Tuhan sediakan, tetapi happy endingnya Allah menyediakan pengganti anaknya. Ketaatan kita kepada Allah mendatangkan berkat bagi kita, tetapi ketidaktaatan kita kepada Allah akan mendatangkan hukuman. Perlu saudara ingat, ketaatan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Nggak ada amin ini. Dan ketaatan membutuhkan yang namanya komitmen di hadapan Tuhan. Taat aja, Pak. Kalau pimpinan suruh kita ke sana, taat aja. Amin. Iya. Dalam pelayanan juga itu taat. Saya, saudaraku, kalau bersaksi tentang pelayanan itu, ya puji Tuhan ya,
Tuhan selalu menaruh saya tentang ketaatan itu luar biasa. Saya selalu taat dan tunduk. Sekecil apapun. Saya nggak pernah menolak pelayanan, saudara. Kalau pusat selalu telepon saya nggak pernah nolak pelayanan. Saya jalan saja. Sampai saya bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Saya mau tunduk. Dan selalu pikir saya nggak ada kegiatan, banyak kegiatan saya. Saya punya istri, saya punya anak. Ya kan? Ada kegiatan saya. Saya pikir saya cuma nongkrong-nongkrong di rumah, tinggal tunggu pelayanan, tidur-tidur, ngopi-ngopi, buka IG, buka TikTok. Ya Pak Tri ya, kalau seorang tentara itu kan harus taat Pak ya. Kalau dikatakan, nah makanya kalau angkatan itu selalu bilang siap, gitu. Siap. Kata-kata siap ini mencatat apa? Taat. Siap. Coba kalau tanya saudara polisi makan tentara, kalau disuruh pimpinan, siap. Nggak ada bilang polisi begini, aduh, bos, udahlah, tawar menawar lah, nggak ada. Iya kan, benar kan? Siap. Mau resikonya apa? Siap aja. Siap perintah. Gitu. Coba saudara kalau lihat polisi tentara, siap dulu. Mau apa perintah yang penting siap. Gitu. Gitu. Siap salah. Gak pernah bilang siap benar. Kalau salah siap salah gitu. Gitu. Karena saudaraku, saya ada beberapa jemaat itu ya, banyak teman-teman kayak koneksi kita banyak lah. Saya kalau tanya sama istri polisi tentara itu, gimana sih kalau suaminya disuruh tugas? Siap Pak. Gak pernah nanya, gak pernah Pak, siap aja. Kata siap itu taat tunduk kepada pimpinan. Ya. Kalau orang udah siap begini, yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan pasti siap Tuhan gitu kan. Ya kan? Siap. Jadi bersyukurlah ya saudara yang punya suami polisi tentara, yang punya anak-anak tentara, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada Allah. Kata siap itu taat. Lakukan dengar-dengaran. Taat kepada perintah. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 5 sampai dengan 7. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bahwa kenapa Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Kita belajar dari kisah Abraham karena perkataan Abraham. Perhatikan ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, kepada pembantunya, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham sedang memperkatakan yang baik. Abraham sedang bernubuat. Ya. Seberapa banyak kita hari-hari ini memperkatakan yang tidak baik dalam mulut kita? Karena apa yang kita ucapkan, kita ikat di bumi, terikat di surga. Pak, mari, kalau hari-hari ini mungkin lihat suamimu hanya tidur saja, ya, doakan, ya, bilang, Tuhan tolong suami saya jangan olana mudum karijunya Tuhan. Lihat istri kita, lihat nggak pintar masak, Pak, ya, bilang aja sama saya, aduh, pintar masak ya, walaupun indominya gosong gitu. Walaupun sambalnya gosong gitu. Walaupun sayurnya kurang garam, sambalnya kurang kurang gula gitu. Wah, bagus ya masakannya sayang ya. Karena kita makannya udah
Puji-puji lah istri sekali lah, walaupun Sita. Tapi Bapak Ibu ya, kalau punya istri orang Batak itu biasanya pintar-pintar masak lah. Makanya anak-anak muda kalau mau cari istri, calon istri itu orang-orang Batak. Bukan promosi, enggak, serius bener. Kalau orang Batak itu udah banting tulang itu, ya benar-benar. Istri saya dulu nggak pintar masak. Nah dia pintar masaknya kenapa? Karena sering saya puji-puji. Benar saudara. Waduh, enak ya masakannya ya. Padahal dalam hati, aduh Tuhan, ini kok masakannya begini ya, kurang gula, kurang garam. Serius. Kalau saya kan, ya saudaraku, saya lebih pintar masak dibandingkan istri saya. Saya kenapa? Saya dulu zamannya saya waktu kecil, zaman sekolah, kami pulang sekolah kan biasanya mama papa saya itu, apalagi mama saya, ayo kita masak yuk, gitu. Suka diajak masak. Kamu nanti tolong ya bawangnya dikulitin ya, di apa sayurnya ya dikupas, dikulitin lagi lah. Biasa karena belum makan juga ini, jadi agak salah ngomongnya. Tolong bawangnya ya dikupas ya. Nih sayurnya tolong dipotong-potong ya. Iya. Kita lihat mama kita itu masak, wih, buru laban, wah, pintar masaknya. Makanya saya bilang, kalau orang-orang Batak itu khususnya itu pintar masak, serius bener. Anak muda yang belum nikah nih, ambillah buru Batak itu, pintar masak, benar, serius. Serius, bukan promosi, serius, benar. Benar. Jadi ke mama papa saya itu, mama saya khususnya suka yang kita liatin masak arsik, ya, masak B2, B1, cara goreng ikan, itu saya liatin. Makanya, ya, saya lebih pintar masak dibandingkan istri saya. Benar. Ya, kalau dia pintar, saya lebih pintar lagi kan. Benar, saudara. Makanya dia heran, wih, sampai saya bilang, kok papa kok pintar banget masak? Lah, dari kecil udah didik mama saya masak. Ayo masak. Ya kamu, ayo kupasin bawang. Ayo ini. Ya, cuci ini. Udah pintar.